Oke ya. Nah, minggu lalu kan sudah belajar tentang bagian-bagian DNA. Itu basicnya, senjata utamanya ya. Sekarang kita sudah masuk ke rekayasanya. Dimulai dari mempelajari tentang dasar-dasar cloning. Jadi dasarnya saja. Jangan lupa yang pekan lalu dan sebelumnya lagi ya. Dipelajari lagi. Ingat ya, dipelajari lagi. Nah, untuk dasar-dasar cloning itu mungkin kalian sudah sering dengar istilah cloning. Apa yang di cloning? Banyak. Tapi kalau dari definisinya sendiri, cloning itu adalah proses perbanyakan. Apa saja yang bisa diperbanyak, yang sudah dilakukan itu duplikasi atau perbanyakan DNA, sel, atau organisme dengan sifat yang identik dengan sebelumnya. Artinya, hasil cloningnya itu pasti akan sama dengan induknya. Dan ini berbeda dengan hasil fertilisasi. Kira-kira kenapa beda dengan hasil fertilisasi? Hasil cloning. Hasil fertilisasi itu hasil apa sih? Contohnya apa? Hasil perkawinan. Ya, betul, hasil perkawinan ya. Nah, apakah hasilnya akan identik dengan induknya? Iya. Tidak. Tidak selalu. Kenapa yang iya, kenapa yang tidak? Ini suara saya terdengar atau lebih kedengaran noise di belakang? Yang suara mobil gerung-gerung. Ada mobilnya, Bu. Ada mobilnya, iya. Tapi suara saya lebih kenceng kan? Iya, Bu. Nah, tadi ada yang bilang hasil fertilisasi bisa sama, ada yang bilang beda. Coba dijelaskan. Kalau yang sama itu karena kan gen itu suka diturunkan gitu Suka ke anaknya. diturunkan, berarti bisa nggak diturunkan gitu? Sukanya diturunkan. Gimana, Bu? Suka diturunkan berarti bisa tidak diturunkan. Selalu diturunkan. Selalu diturunkan. Kalau gitu kenapa sifatnya tidak selalu sama dengan induknya? Kalau dari hasil fertilisasi, misalnya kalian nih, kalian itu diturunkan dari siapa? Dari ibu bapak, Bu. Mirip nggak? Ada yang mirip, ada yang berbeda. Kenapa tuh? Karena kata ibu kan setiap individu itu susunannya ada yang berbeda, Bu. Susunan gennya. Bisa berbeda itu kalau yang hasil fertilisasi karena hasil kombinasi dari kedua induk ya, dari ibu dan ayah. Sehingga nanti yang diekspresikan pun tidak akan sama persis dengan salah satunya. Ya mungkin bisa mirip ketika gen tersebut diekspresikan dan lebih dominan dibandingkan dengan yang lain. Jadi ini dipelajari lagi untuk pewarisan sifatnya ya. Kenapa bisa sama dan kenapa bisa beda. Terlepas dari kombinasi dari ibu dan ayah, juga kan ada crossing over ya. Terus minggu lalu juga kan kita belajar ada transposon begitu ya. Kemudian apalagi ada penyimpangan Mendel juga gitu. Makanya kenapa hasil fertilisasi itu tidak akan sama persis dengan induknya. Karena dari dua sumber dan karena faktor lain. Sedangkan cloning itu nanti hasilnya akan menghasilkan organisme dengan sifat yang identik dengan sebelumnya. Karena ini tidak melewati hasil fertilisasi. Kalau sebelumnya sempat fertilisasi, ya bisa, tetapi cloning ini terfokus pada satu sumber induk, ya, dari suatu induk kemudian diperbanyak, tidak melewati fertilisasi, sehingga nanti pasti persis dengan induknya. Gitu. Terlepas dari itu DNA yang diperbanyak sel atau organisme. Kalau yang saya tadi ceritakan berarti organisme ya kalau sama dengan induknya. Nah sekarang kalau misalnya DNA, ketika DNA-nya diperbanyak atau diduplikasi, maka nanti hasil duplikasinya itu akan sama
Sama halnya ketika kalian memperbanyak hasil fotokopian gitu. Emang ada gitu tulisan hasil fotokopian nanti ketika diperbanyak isinya beda? Enggak kan? Ya. Begitupun dengan hasil cloning jika yang di cloning itu adalah materi genetik. Nah, itu dasar dari pemahaman cloning ya. Jadi apa yang diperbanyak itu banyak jenisnya. Tetapi pada dasarnya cloning itu adalah perbanyakan atau duplikasi yang mana hasilnya nanti identik dengan sumbernya. Nah, sekarang tujuannya untuk apa gitu. Kalau misalnya kita sering nonton film science fiction atau berita-berita tentang negatifnya dari science gitu ya, cloning itu seperti sesuatu yang selalu salah, haram hukumnya begitu ya. Nah, jadi ini kita lihat dulu dari tujuannya. Kalau misalnya tujuannya itu perbanyakan DNA atau sel atau organisme untuk tujuan medis, industri, pangan, lingkungan, energi terbarukan, intinya untuk hal-hal yang baik, ya diperbolehkan. Tetapi tetap ada batasannya, ya. Kalau misalnya organisme yang dikloning, tentu saja untuk manusia itu tidak boleh. Jadi, kalaupun misalnya niatnya, saya itu tidak punya keturunan misalnya gitu ya, tidak bisa fertilisasi dan sebagainya. Jadi saya mau punya keturunan, saya mau cloning diri gitu ya. Nah, itu tetap saja tidak boleh dan tidak bisa begitu ya. Walaupun tujuannya, niatnya mungkin ingin melestarikan keturunannya gitu. Jadi tetap ada etik yang mengekang untuk bukan mengekang ya, untuk membatasi cloning ini. Tapi pada umumnya cloning ini memang ditujukan untuk berbagai bidang yang tadi saya sebutkan. Lalu teknik yang digunakannya itu banyak sekali ya, dimulai dari yang basic-basic seperti mikrobiologi, begitu kemudian masuk ke bioinformatika, rekayasa genetik, dianalisis juga biomolekulernya, lalu ada bioprosesnya. Kalau misalnya untuk pangan mungkin masuk ke teknik fermentasi gitu ya. Lalu mungkin kalau misalnya mau industri ya nanti masuk ke bioindustri. Jadi untuk teknik cloning ini memerlukan banyak sekali teknik, entah itu lab, entah itu lapangan ya. Nah, untuk jenis-jenis cloningnya berdasarkan tujuan dan sumbernya. Kalau misalnya suara saya tiba-tiba putus atau hilang, tolong diinfokan ya. Ini untuk jenis-jenis cloning berdasarkan tujuan dan sumbernya ya. Tujuannya ini bisa untuk terapeutik cloning, berarti untuk nanti penyembuhan. Kemudian ada reproductive cloning. Reproductive cloning untuk perbanyakan individu, lalu cloning DNA. Ini hanya 3 diantaranya berdasarkan tujuannya beserta sumbernya. Kalau terapeutik cloning itu biasanya pada bagian-bagian tertentu yang diperbaiki. Makanya di sini dijelaskan terapeutik cloning itu berupa perbanyakan sel yang umumnya ditujukan untuk menghasilkan jaringan baru yang dapat menggantikan jaringan atau organ yang rusak. Jadi sebagai agen terapi. Nah, ini teknik yang digunakannya seperti teknik isolasi, perbanyakan, kemudian kultur stem cell, induksi stem cell, dan sebagainya. Itu untuk terapi. Kemudian reproductive cloning. Kalau ini yang diperbanyak sudah individu. Nah, yang diperbanyak hewan ada seperti domba gitu ya. Kemudian tumbuhan. Tumbuhan menjadi individu baru hasil cloning itu sudah umum sekali. Maka dari itu, kalau tumbuhan biasanya etiknya lebih luas begitu ya, tidak sempit begitu. Nah, ini apa yang digunakan kalau untuk tumbuhan itu sering sekali kultur jaringan tumbuhan. Hasil kultur tumbuhan itu pasti identik dengan induknya gitu ya, karena itu berupa reproductive cloning. Kemudian yang terakhir ini yang akan kita bahas, yaitu cloning DNA atau DNA cloning. Yang diperbanyak tentu saja DNA. DNA bagian apa? Kan banyak sekali ya DNA. Ada coding, ada non-coding. Yang non-codingnya juga banyak. Ada promoter, mikrosatelit, transposon, dan lain-lain. Kemudian gen juga yang di cloningnya itu kan banyak bagiannya ya. Nah, ini juga sumbernya banyak. Entah itu dari prokariot atau eukariot bisa. Teknik yang digunakan. Nah, tentu saja di sini biasanya PCR, kemudian menggunakan yang namanya vektor cloning, kemudian juga menggunakan
organisme perantara. Dan juga ada host. Jadi host di sini bisa perantara, bisa juga targetnya. Target untuk memperbanyak atau mengekspresikan hasil cloning tersebut. Ya. Nah ini sebelumnya kan sudah dibahas sekilas tentang vektor. Kemudian juga tentang host. Tapi nanti di sini akan dibahas lebih detail. Nah di sini ada PCR. PCR itu apa? Perbanyakkan reaction. Polymerization. Apa reaction? Chain reaction. Chain reaction ya. Itu tujuannya untuk apa? Konsepnya seperti apa sih? Prinsipnya bagaimana? Amplifikasi. Amplifikasi. Apakah harus selalu gen? Yang diamplifikasi? Kalau PCR? Gimana? Bagian DNA. Tidak. Tidak ya. Contohnya di forensik apa Indra yang diperbanyak? STR ya atau VNTR. Mikrosatelit atau mini satelit. Nah, PCR ini pada dasarnya itu konsepnya amplifikasi saja, memperbanyak saja gitu ya. Karena kalau misalnya suatu gen atau apapun itu bagian dari DNA kita isolasi, biasanya yang diisolasi itu genomnya dulu ya. Genomnya dulu yang diisolasi atau plasmidnya yang diisolasi kalau dari bakteri. Kenapa tidak langsung gennya, tidak langsung mikrosatelitnya dan sebagainya? Susah. Gimana cara isolasi dari pengotor yang sangat banyak. Jadi pertama kita pisahkan dulu materi genetiknya dengan pengotor sekitarnya. Pengotornya apa? Ya banyak komponen di dalam sel selain DNA. Kalau kita mau isolasi DNA, berarti semua itu adalah pengotornya. Gitu. Jadi harus dipisahkan dari pengotornya. Supaya apa? Supaya nanti di tahapan selanjutnya itu bisa efektif dan bisa dilakukan teknik rekayasa selanjutnya. Kalau enggak ya nggak bisa ya. Nah, jadi yang diisolasi itu pertama keseluruhannya dulu. Entah itu genom DNA, entah itu plasmidnya. Genom itu apa sih? DNA genom itu apa? Genom. Genom itu gen. Kurang tepat. Informasi genetiknya Ibu. Betul, tapi kurang lengkap. Keseluruhan informasi genetik dalam semua informasi genetik. Nah, betul, keseluruhan informasi genetik ya yang dimiliki suatu individu atau sel ya. Nah, itu keseluruhan, berarti DNA-nya semuanya enggak? DNA yang di nukleus diambil semuanya enggak? Iya, kalau keseluruhan semuanya ya. Tapi pada kenyataannya ketika kita isolasi DNA, entah itu genom ataupun plasmid, biasanya yang didefinisikan sebagai isolasi genom dalam praktik di lapangannya itu DNA selain plasmid begitu. Kalau itu di bakteri. Ya. Tetapi kalau di manusia ya mungkin memang sebagian besar itu adalah DNA di dalam nukleus. Walaupun di manusia kan tetap saja ada DNA di dalam mitokondria. Tetapi genom yang dimaksud ketika dalam praktiknya itu umumnya itu adalah DNA yang di dalam nukleus umumnya ya. Nah, ini kenapa harus diamplifikasi gitu setelah diisolasi? Karena yang seperti minggu lalu saya sampaikan, ketika kita mau mengamati atau mendiagnosa atau memperbanyak dalam rekayasa, itu kecil kemungkinan kalau kita ambil dari hasil isolasi saja. Makanya harus kita amplifikasi terlebih dahulu. Ya, pertama nggak kelihatan, kedua kurang kalau mau direkayasa. Ya, ketiga kurang kalau mau dideteksi dalam diagnostik genetik gitu. Jadi PCR ini sebetulnya adalah teknik yang sangat umum sekali ya ketika digunakan untuk berbagai hal yang terkait dengan
molecular biology atau genetic engineering gitu. Jadi ini tuh hal yang biasa lah, diperbanyak dulu itu wajar sekali. Karena tadi ya, kecil kemungkinan kita gunakan dalam jumlah yang sedikit. Itu untuk jenis-jenis cloning berdasarkan tujuan dan sumber cloning. Berarti kalau misalnya terapeutik cloning sumbernya dari apa? Dari sumsum tulang, Bu. Dari mana saja ya, boleh sumsum tulang juga. Berarti yang diambil apanya? Sumbernya apa? Jaringannya. Jaringan atau sel ya. Lebih seringnya sel gitu. Nah, kalau reproductive cloning, ini yang dijadikan sumber apa? Reproductive cloning yang dijadikan sumber apa? Coba lihat tujuannya. Perbanyakan dengan atau individu. Apa? Sperma. Dari sperma. Kalau dari sperma kemudian dileburkan dengan ovum, itu nantinya jadi fertilisasi, bukan cloning. Kalau cloning kan dari satu sumber. Dari jaringan ya, Bu. Dari jaringannya. Boleh jaringan? Boleh. Boleh nggak organ? Boleh. Boleh. Ini misalnya saya berbicara tentang tumbuhan ya. Jaringannya misalnya saya ambil jaringan dermalnya boleh. Saya ambil jaringan dasarnya boleh. Saya ambil jaringan apalagi pembuluhnya boleh. Tapi lebih umum, itu kan susah ya kalau jaringan diambil kemudian dikultur jaringan. Biasanya yang diambilnya itu organ. Organ ditumbuhkan dalam media, jadilah individu baru. Kalau itu tumbuhan, ya. Kemudian kalau cloning DNA atau DNA cloning itu yang diambil bagi apanya? Bagian gennya, Bu. Harus gen. DNA-nya. DNA-nya saja, cukup kata DNA-nya saja. Apakah itu gen promotor tergantung dengan kebutuhan. Itu ya, kalau ditanya sumber ya luas gitu. Kemudian berdasarkan tujuannya tentu saja ini. Tadi judul-judulnya. Nah sekarang untuk cloning DNA bagaimana caranya gitu. Sebetulnya caranya banyak sekali, tidak terbatas dari yang saya jelaskan seperti ini. Tetapi ini adalah cara dasar, cara awal, cara yang paling mudah gitu ya. Pertama diawali ini tentu saja dengan studi bioinformatika. Jadi kita mau cloning DNA bagian mana gitu. Apakah kita bisa milih tanpa kita tahu sequence DNA-nya, tanpa kita tahu letak gen yang kita cloning sebelah mana, tanpa kita tahu promotor yang mau kita cloning sebelah mana, itu tidak mungkin ya. Jadi yang di cloning itu biasanya bagian dari DNA yang sudah kita tahu lokasinya di mana. Kalau misalnya kita nggak tahu, tapi misalnya kita tahu dari organisme itu yang mau di cloning gimana? Bisa ya. Tapi kemungkinan mungkin itu yang diperbanyak keseluruhan DNA-nya gitu. Tetapi kalau keseluruhan DNA-nya tidak perlu yang namanya disisipkan ke dalam vektor. Cukup diperbanyak saja organismenya. Contoh, saya punya bakteri nih dari sampah misalnya. Tapi bakteri dari sampah itu sepertinya punya potensi untuk untuk menyuburkan tanah. Berarti dia memiliki DNA yang bertanggung jawab untuk memproduksi protein yang mana protein itu dapat digunakan ya untuk menghasilkan sesuatu yang pada akhirnya dapat menutrisi tanah. Agak panjang ya ceritanya. Intinya dia punya DNA yang terkait untuk nutrisi tanah itu. Nah, gimana cara saya perbanyak DNA-nya? Saya tidak tahu lokasi dia di mana. Kalau begitu, perbanyak saja dulu individunya. Kalau individunya diperbanyak, bakterinya diperbanyak, otomatis isi di dalamnya pun diperbanyak. Ingat konsep pembelahan sel. Ketika bakteri mengalami reproduksi, artinya dia itu mengalami pembelahan sel. Cukup pembelahan sel kalau bakteri kan. Ketika pembelahan sel terjadi, itu kan fase M. Sebelum fase M, tentu saja ada fase S, fase G2, dan fase S1, fase G1. Di fase S, DNA-nya diperbanyak. Artinya sebelum dia membelah, dia pun sudah memperbanyak DNA-nya.
Artinya, kalau kita mau memperbanyak DNA dari suatu individu, khususnya misalnya bakteri, kita tidak tahu lokasi di mana, lokasi DNA-nya di mana, di kromosom nomor berapa, ya sudah, perbanyak saja bakterinya. Karena pasti DNA-nya pun sudah diperbanyak oleh bakteri tersebut. Kalau mau memperbanyak bakteri, bagaimana caranya? Gimana cara memperbanyak bakteri? Di kultur. Di kultur. Di kultur tuh diapakan sih? Ditumbuhkan. Ditumbuhkan di mana? Di tanah? Di media pertumbuhan. Di media pertumbuhannya. Ya, ini kan udah banyak ya belajar di mikro, apalagi Tekver dan lain-lain. Itu kalau yang mau diperbanyak DNA keseluruhan dari bakteri tersebut. Ya, kita belum tahu nih DNA-nya sebelah mana yang mau diperbanyak. Tetapi kalau kasusnya DNA atau segmen lain dari DNA yang mau kita perbanyak sudah kita ketahui, berarti pasti itu melakukan studi bioinformatik terlebih dahulu. Kita harus tahu sekuen DNA yang mana yang mau diperbanyak, ya. DNA bagian mana yang mau diperbanyak. Nah, kalau sudah tahu seperti itu, kita tandai dulu misalnya ya. Ya tentu saja tandainya dalam bentuk sekuen kan, nggak ditandai dari hasil isolasi kita spidolin, enggak gitu ya. Nah, ditandai dulu dalam hasil studi bioinformatik, kemudian kita masuk ke pengerjaan di laboratorium. Kalau bioinformatik kan cukup di depan laptop ya. Masuk ke laboratorium, kemudian dilakukanlah yang namanya isolasi DNA. Isolasi DNA dari sumber organisme yang mana DNA itu ada di dalamnya. Jadi yang di sini yang dimaksud itu adalah organisme target. Ya, diambil DNA-nya. Kemudian apa yang dilakukan? Kita cari tahu di mana gennya, di mana bagian dari DNA yang mau kita amplifikasi. Sebetulnya dari tahapan isolasi ke vektor ini ada tahapan yang tidak saya jelaskan lebih lanjut karena lebih panjang. Kalau misalnya kita mau ambil segmennya, tapi kita dapat isolasi DNA keseluruhannya, kita bisa lakukan yang namanya amplifikasi dengan teknik PCR. Jadi, dalam kasus ini, amplifikasi PCR itu digunakan tidak hanya memperbanyak DNA, tetapi juga membatasi segmen DNA mana yang akan kita gunakan. Kan kalau yang namanya PCR itu ada primer ya. Apakah itu primer? Apa itu primer? Penanda untuk sekuen yang akan diamplifikasi. Betul, penanda untuk segmen DNA yang mau diamplifikasi. Nggak hanya ditandain, tapi dibatasin. Jadi kalau mau fotokopi cuma bagian tertentunya aja, gitu. Barulah nanti hasil duplikasinya itu yang kita inginkan. Sesuai dengan batas dari primer yang kita gunakan. Ya, jadi penanda yang mana nih yang mau diperbanyak dari posisi 100 sampai 3000 misalnya ya. Jadi cuma itu nanti yang diperbanyak. Nah, kalau misalnya kasusnya yang diperbanyak itu adalah gen, biasanya kita sebut sebagai gene of interest atau GOI. Makanya kalau kalian nemu istilah GOI di jurnal, itu maksudnya adalah gen target yang mau diperbanyak atau yang mau direkayasa atau yang mau dianalisis lebih lanjut begitu. Nah, kalau misalnya GOI itu dari mana gitu ya, tergantung dari individunya, yang mana itu sudah diperbanyak dengan PCR tadi ya. Kemudian kalau misalnya sudah lewat dari hasil PCR, jadi dari sini ke sini, ini berarti sudah melewati isolasi DNA. Dari sini ke sini, ini sudah melewati amplifikasi
dengan menggunakan teknik PCR di sini ya. Nah, sekarang dari sini ke sini, dari gene of interest yang sudah diisolasi dari genom organismenya, barulah kita masukkan ke dalam vektor. Ya, dimasukkan ke dalam vektor itu untuk mempermudah nanti perbanyakannya. Kalau misalnya kita menggunakan host atau organisme yang jadikan targetnya itu bakteri, umumnya vektornya itu adalah plasmid. Karena plasmid itu akan mudah dan otomatis diperbanyak di dalam sel bakteri. Selama bagian orinya atau origin of replication-nya dikenali oleh bakteri tersebut. Jadi kalau orinya asing untuk bakteri itu nggak bisa diperbanyak oleh bakteri, ya. Nah, ini apa yang dilakukan? Gene of interest ini, atau bisa juga saya bilang sebagai gen target, atau sisipan, atau insert, ya. Jadi namanya banyak. Jadi kalau misalnya kalian baca di jurnal ada istilah itu artinya sama aja, ya. Ada gene of interest, ada gen target, ada sisipan, ada insert, ya. Itu aja. Maksudnya adalah segmen DNA yang akan kita otak-atik itu ya. Nah, itu dimasukkan ke dalam plasmid. Nah, di sini disisipkan, bukan dimasukkan ke dalamnya tapi disisipkan. Ketika sudah disisipkan, maka dimasukkan ke dalam bakteri. Tekniknya bagaimana? Banyak sekali. Salah satunya ini adalah transformasi. Jadi ini adalah mekanisme cloning sederhana ya. Ini dengan menggunakan transformasi. Kan lalu kan sudah saya jelaskan ya. Kalau bakteri itu mampu secara alami mengambil DNA asing dari lingkungannya. Diambil aja langsung. Itu kalau bakteri. Kalau kita kan enggak ya. Prosesnya itu dinamakan dengan istilah transformasi. Nah, kemampuan bakteri dalam mengambil DNA dari lingkungannya ini umumnya kita manfaatkan dalam rekayasa genetik. Kalau gitu gimana caranya? Biasanya nanti kultur bakterinya itu kita sentrifuga, dapat nih pelet bakteri. Bakterinya kemudian kita masukkan ke dalam cairan yang mana atau media yang mana di dalamnya sudah terkandung plasmid yang telah disisipi oleh GOI kita. Nah, nanti bakterinya ketemu tuh sama plasmid ini. Kalau sudah bertemu dalam satu lingkungan yang sama, barulah nanti bakteri tersebut dapat mengambil plasmid dari lingkungan tersebut ke dalam dirinya. Seperti itu konsep dasarnya, ya. Kemudian apa yang dilakukan selanjutnya? Setelah ditransformasi, bakteri ini kemudian dikultivasi atau dikultur. Diperbanyak bakterinya. Kalau bakterinya diperbanyak, artinya dia sudah memperbanyak plasmid yang ada di dalamnya sebelum bakteri tersebut membelah diri. Jadilah nanti banyak sekali bakteri yang sudah mengandung plasmid yang mana ada gen yang kita inginkan di dalamnya. Setelah itu apa yang dilakukan? Kalau kita pengennya ya, itu DNA-nya, ya tentu saja nanti ini diisolasi lagi. DNA-nya baru nanti kita ambil. Jadi sudah banyak nih gene of interest yang ada di dalam plasmid itu. Kalau kebutuhannya cuma sampai mau cloning saja. Tapi kalau misalnya kebutuhannya saya pengen protein yang diekspresikan dari gen ini, gimana caranya? Biasanya kita pindahkan dulu dari hasil ini ke vektor yang namanya vektor ekspresi. Terus dimasukin lagi ke dalam bakteri. Nanti bakterinya akan mengekspresikan gen tersebut. Jadi nanti proteinnya diproduksi. Barulah nanti proteinnya diekstraksi, diambil. Nah, proteinnya untuk apa? Ya tergantung sesuai kebutuhan. Ya. Itulah konsep dasar dari cloning DNA secara sederhana. Ya, seperti ini. Ini satu di antaranya, artinya banyak sekali teknik cloning yang lain. Sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan? Atau ada yang masih bingung? Ibu izin bertanya.
Nah, tadi kan ada transformasi yang proses masuknya si plasmid rekombinan ke dalam bakteri. Nah, pas Indra baca di buku lain Bu ada ada sudah transformasi itu ada head shock. Heat shock. Iya, kalau heat shock itu Bu itu sudah transformasi emang ada atau gimana Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Ini nanti nyambung ke praktikum ya. Nah, jadi kalau transformasi itu sebetulnya pada dasarnya masuknya DNA dari lingkungan ke dalam sel bakteri. Caranya bagaimana? Caranya banyak. Salah satunya itu adalah heat shock. Jadi transformasi dengan menggunakan panas, kejut panas. Heat shock-nya itu bagaimana? Jadi secara teknisnya, bakteri ini kan memang bisa ngambil DNA dari lingkungan, tetapi tidak efektif. Ya kalau secara alami bakteri kan ngambil sesuai kebutuhan ya. Nggak akan dia ngambil banyak-banyak, ada DNA di lingkungan nih, ada A, B, C, D, saya ambil semuanya. Tidak seperti itu. Karena nanti itu menjadi beban metabolik bagi bakteri tersebut. Yang dia ambil ya sesuai kebutuhan dia aja, beberapa di antaranya. Artinya efisiensinya rendah kalau secara alami. Tetapi dalam rekayasa, namanya juga rekayasa, kita tingkatkan efisiensinya. Kita buat bakterinya mampu mengambil plasmid tersebut sebanyak-banyaknya. Bagaimana caranya? Kita buat bakterinya kompeten. Makanya nanti akan ada tahapan di mana pembuatan sel kompeten bakteri yang tujuannya untuk meningkatkan efisiensi transformasi. Sampai situ dulu ya. Nah, setelah bakterinya kompeten, artinya dia udah kuat nih. Maksudnya kuat itu dia mampu nanti mengambil DNA yang banyak dari lingkungannya. Apakah dia bisa langsung mengambil seperti itu saja? Tidak. Ya, dia tetap harus dibantu oleh kita kalau mau efisiensinya tinggi. Salah satunya itu dengan cara transformasi metode heat shock atau kejut panas. Ketika dia dikagetkan begitu ya, dengan panas, jadi misalnya dia disuhunya suhu biasa gitu ya. Nah, tapi kalau dalam protokolnya kita treatment dulu di suhu rendah, bahkan ada yang ekstrim sampai suhu nitrogen minus ya, itu ya. Minus, kemudian nanti kita dedahkan di suhu hangat, 37. Dari minus ke 37 itu kan kaget ya. Tapi kalau E. coli biasanya 0 di es dulu lah, dari 0 ke 37. Kaget kan? Ketika dia didedahkan pada suhu yang tinggi, maka nanti permeabilitas membrannya akan semakin rendah. Semakin tinggi, maaf. Permeabilitas membrannya akan semakin tinggi, semakin permeable, semakin memperbolehkan substansi atau elemen di sekitarnya masuk ke dalam selnya. Jadi ketika di treatment di suhu yang tinggi, membran bakterinya terbuka, maka DNA plasmid rekombinannya masuk ke dalam bakteri tersebut. Itu adalah salah satu metode transformasi yang kita namakan heat shock. Ya, itu yang akan kalian lakukan mungkin dalam praktikum nanti di Pusris ya. Metode lainnya ada dengan menggunakan kejut listrik, disetrum gitu ya. Nah, kalau kita kan disetrum meninggal. Kalau bakteri disetrum pada voltase tertentu, nanti membran plasmanya sama, terbuka lagi. Terbuka lebih lebar, DNA-nya masuk. Gitu. Jadi pada dasarnya itu biar DNA-nya masuk ke dalam gitu ya, lebih efektif, biar efisiensinya lebih tinggi. Begitu Indra, terjawab? Terjawab Bu, terima kasih. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Tidak ada. Nah, jadi studi bioinformatika di cloning DNA ini buat apa? Untuk apa kita lakukan studi bioinformatika? Untuk mengetahui hanya yang akan diisolasi. Iya, betul. Untuk mengetahui DNA yang akan diisolasi, ya. Nah, kalau isolasi DNA itu tujuannya untuk apa kalau di sini? Memisahkan DNA dari pengotornya. Iya, betul. Memisahkan DNA dari pengotornya. Selanjutnya bisa kita gunakan ya. Nah, dari isolasi DNA ke penyisipan vektor ada tahap amplifikasi PCR. Itu tujuannya untuk apa kalau di sini?
Dari panah sini ke sini. Atau dari sini ke bawah sini. Ada amplifikasi PCR. Amplifikasi DNA dengan teknik PCR. Untuk apa itu? Untuk membatasi DNA yang akan dipilih. Iya, betul. Untuk membatasi DNA yang akan dipilih atau digunakan. Sekaligus memperbanyak segmen tersebut, betul? Iya. Iya, oke, bagus. Nah, sekarang disisipkan ke dalam vektor. Supaya apa? Supaya banyak Supaya banyak? DNA-nya. Supaya dapat diperbanyak ya. Iya. Supaya dapat diperbanyak atau direkayasa lebih lanjut ya. Kemudian ini ada tahap transformasi. Diapakan di sini? Penyisipan DNA target ke dalam vektor. Itu mah penyisipan DNA pada vektor. Kalau transformasi itu apa? Tahap setelahnya. Tujuannya bagaimana caranya? Kebanyakan DNA target oleh host. Ya, betul. Perbanyakan DNA target oleh host. Apakah hanya DNA target yang diperbanyak? Tujuannya ini? Tidak. Tidak. Ya, jadi ketika diperbanyak sekaligus seplasmid-plasmidnya. Tetapi yang saya tanyakan tadi itu transformasi prosesnya bagaimana? Memasukkan vektor yang sudah ada DNA targetnya ke organisme lain seperti bakteri. Iya, betul sekali. Ya, memasukkan vektor yang sudah ada, GOI atau segmen DNA yang kita inginkan ke dalam bakteri. Ya, itu yang dimaksud dengan transformasi. Baru nanti ketika sudah transformasi, apa yang terjadi? Diapakan bakterinya? Iya, betul. Dikultivasi. Diapakan? Ditumbuhkan. Di kultur aja biasa ya. Nah, itu cloning DNA. Salah satunya saja ya. Nah, sekarang kita kenalan dulu dengan yang namanya vektor. Nah, vektor tadi itu apa? Udah dibahas-bahas nih vektor. Apa itu vektor? Kayak wadah. Kayak wadah, apa tadi mau bilang wadah? Kalau secara tidak formalnya iya ya, kayak wadah. Tapi kalau di bahasa Indonesia kan dengan baik dan benar itu apa tuh? Tempat penyisipan DNA target. Ya, betul. Kalau kita ganti lagi tempatnya boleh nggak dengan istilah yang lebih pas? Sel inang. Sel inang Pak? Plasmid. Apakah selalu plasmid? Materi genetik yang disisipkan. Betul, materi genetik ya, atau molekul DNA yang dapat disisipi oleh DNA asing. Kemudian dapat bereplikasi bersama dengan DNA asing, sehingga menghasilkan perbanyakan DNA rekombinan. Jadi ini adalah definisi dari vektor dalam kasus cloning. Ya, vektor itu istilahnya banyak kalau di luaran sana. Mungkin kalau dalam penyakit vektor itu organisme bisa. Tapi kalau dalam cloning, vektor yang dimaksud di sini adalah materi genetik atau molekul DNA yang dapat disisipi oleh DNA asing. Kemudian ketika dimasukkan ke dalam host atau organisme target, maka dapat bereplikasi bersamaan dengan DNA asing. DNA asingnya itu yang dimaksud dengan GOI atau gene target atau sisipan atau insert. Berarti kita ada istilah asing lain lagi ya, yaitu DNA asing. Udah ada 5 istilah tuh. Dapat bereplikasi bersama dengan DNA asing sehingga dapat menghasilkan perbanyakan DNA rekombinan. Sekarang ada istilah DNA rekombinan. Apakah itu? DNA rekombinan itu adalah kombinasi 2 atau lebih DNA dari spesies atau individu yang berbeda.
Jadi tidak harus spesies yang berbeda ya, tapi dari individu yang berbeda. Di sini, kalau di atas gambar ini, DNA mana saja yang berbeda? Kan definisi DNA rekombinan itu gabungan begitu ya, kombinasi 2 atau lebih DNA. Kalau di gambar atas ini apa saja yang berbeda? DNA apa saja? Yang Iya. mana? Sama plasmid. Apa? Boleh diulang? Bagian gen sama plasmidnya berbeda dari dua individu yang berbeda. Iya, betul. Nah, plasmidnya dari bakterinya, kalau gennya atau DNA asingnya atau insertnya atau sisipannya atau gene of interestnya mungkin dari spesies atau organisme yang berbeda. Nah, ini ketika dipasangkan seperti Lego ya, atau seperti puzzle begitu, cocok masuk ke dalam. Nah, ini cocok enggak cocoknya nanti kita akan belajar. Masuk ke dalam, jadilah keseluruhannya ini yang kita sebut sebagai DNA rekombinan. Kalau misalnya saya ganti istilah protein rekombinan, berarti apa itu? Penggabungan dua protein. Penggabungan dua protein. Proteinnya dimodifikasi. Bisa, tapi kalau istilah DNA protein rekombinan itu lebih tepatnya adalah protein dari sumber lain yang diproduksi atau disintesis pada organisme yang lain, begitu. Itu protein rekombinan. Atau protein rekombinan juga dapat didefinisikan sebagai protein yang diekspresikan dari DNA rekombinan, boleh ya. Jadi kalau misalnya kita lihat, berarti DNA-nya susunannya beda. Maka nanti protein yang dihasilkannya pun adalah protein rekombinan. Ya, secara kasar itu adalah hasil rekayasa. Jadi bukan secara alami dihasilkan oleh organisme target tersebut atau host tersebut. Ini yang dimaksud dengan vektor tadi, ya. Jadi kalau misalnya vektor itu apakah boleh dia tidak mampu menyisipkan DNA asing? Disisip DNA asing? Tidak boleh. Tidak boleh. Kalau gitu fungsi vektornya hilang ya. Kemudian apakah dia harus bereplikasi keseluruhannya? Iya. Iya ya. Kalau enggak ya buat apa kita nyisipin ke dalam plasmid ini kalau ujungnya dia tidak bisa diperbanyak ya. Karena kan kita tujuan cloning itu apa? Memperbanyak. Ya, jadi kalau nggak bisa diperbanyak atau direplikasi, percuma aja dong. Jadi dua hal ini adalah mutlak, wajib, kemampuan yang dimiliki oleh vektor. Ya. Selanjutnya, sekarang kita bahas komponen yang harus ada di dalam vektor. Yang pertama ada ORI atau origin of replication. Ini adalah bagian DNA yang berperan dalam proses inisiasi replikasi DNA. Masih ingat replikasi DNA itu apa? Perbanyakan DNA, Bu. Perbanyakan DNA, ya. Nah, untuk perbanyakan DNA ini, kalau misalnya kita fotokopi kan biasanya dari kertas yang paling atas. Nah, kalau DNA ketika diperbanyak itu dimulai dari daerah ORI, dari daerah sini. Ini dibuka, gitu. Ini kan dua rantai ya, DNA itu kan double helix. Dibuka gitu sambil diperbanyak ke kanan dan ke kiri, gitu ya. Nah, ini di awal ORI itu adalah awal atau bagian DNA yang berperan dalam proses inisiasi. Jadi permulaan replikasi itu di bagian ORI. Kalau misalnya tidak ada ORI, kira-kira bisa direplikasi nggak vektornya? Tidak bisa, ya. Jadi ORI itu harus ada. Nah, sekarang kalau di dalam bakteri, ORI itu ada banyak sekali, ya. Jadi kalau misalnya kita pakai ORI, misalnya ini coli-1 ORI gitu ya, itu apakah bisa dipakai di seluruh bakteri gitu ya? Apakah bisa diperbanyak oleh seluruh bakteri? Mungkin saja ada bakteri yang tidak bisa menggunakan ORI ini. Kenapa? Mungkin tidak cocok.
Bagaimana caranya tahu cocok atau tidak? Ya nanti tidak ketika kita perbanyak bakterinya banyak ya, membelah gitu ya. Tetapi ketika kita isolasi DNA-nya nggak ada, plasmidnya nggak ada. Berarti orinya kan nggak cocok ya. Kenapa ori itu bisa tidak cocok dalam suatu bakteri? Replikasi itu melibatkan juga sejumlah protein. Protein yang berperan dalam proses replikasi. Ya, salah satunya itu DNA polimerase dan berbagai protein lainnya. Kalau polimerase dan protein lainnya tidak cocok atau tidak ada di dalam bakteri target, ya berarti percuma orinya. Tidak akan dikenali. Hanya akan dikenali sebagai materi genetik asing yang mungkin kalaupun masuk dihancurkan atau dicuekin, nggak akan diperbanyak gitu ya. Jadi ori ini tergantung dikenali atau tidak. Tetapi umumnya dalam rekayasa genetik kita itu biasanya menggunakan plasmid sintetik. Jadi sudah ada di dunia ini banyak sekali ya perusahaan yang memproduksi plasmid sintetik yang digunakan untuk rekayasa genetik sebagai vektor. Nah, apakah dia sintetiknya itu dengan kimia full gitu? Mungkin begitu, tetapi mungkin juga dia menyatu-nyatukan fragmen-fragmen dari individu, gitu ya. Nah, jadi DNA ini tuh tahu dari mana dia ada ini, kemudian ini, dan ini, gitu ya. Tentu saja itu dari hasil penemuan atau hasil isolasi dan identifikasi penelitian sebelumnya. Dikarakterisasi dulu. Barulah nanti industri tersebut melihat karakteristiknya. Kira-kira segmen apa aja sih yang diperlukan dalam plasmid? Maka mereka menyusun gitu ya komponen-komponen elemen tersebut sehingga jadilah plasmid yang utuh ya. Nah, PBR322 ini adalah salah satu vektor yang umum digunakan dalam rekayasa genetik ya, vektor cloning yang umum digunakan. Nah, ini plasmidnya itu biasanya memang dijual dalam bentuk terpisah dari bakterinya. Barulah nanti kita masukkan ke dalam bakteri kompeten setelah kita rekayasa. Biasanya seperti itu. Nah, untuk perusahaan yang seperti ini, berarti kan mereka harus tahu nih konsepnya ya, konsep rekayasa dan sebagainya gitu. Nah, oleh karena itulah biasanya perusahaan-perusahaan yang seperti ini itu basicnya biotech. Jadi sebetulnya industri atau perusahaan basis biotech itu sudah banyak sekali. Di luar negeri itu banyak. Di Indonesia yang sudah mulai banyak di mana-mana itu kayak genetics science, ada science work, ada apalagi Orca, kemudian ada apalagi kalau Orca kayaknya cuman mendistribusi ya. Kemudian ada lagi Indolab dan sebagainya gitu ya. Mereka punya produk-produknya yang kemudian dipasarkan. Dan jangan salah, salesnya industri yang seperti ini itu minimal S2 gitu ya. Minimal S2 di bidang molekuler, biotek dan sebagainya, atau bahkan kalau di luar negeri itu PhD ya, jadi S3. Jadi jangan menganggap remeh jabatan sales kalau di industri biotek seperti ini gitu. Dan gajinya pun tidak main-main gitu ya. Jadi itulah bioindustri yang jarang mungkin diperhatikan gitu. Tapi sebetulnya ini peluangnya itu besar sekali. Apalagi di era COVID gitu ya. Mereka tuh subur banget loh ya ininya bisnisnya gitu. Karena saat itu tentu saja kit-kit banyak digunakan untuk deteksi COVID dan sebagainya ya. Ini yang pertama adalah ori yang harus dimiliki oleh vektor. Dan orinya itu ada yang high copy number, ada yang low copy number. Yang high copy number itu ketika ori tersebut mampu menyebabkan plasmidnya direplikasi atau diperbanyak dalam jumlah yang tinggi. Sedangkan yang low copy number berarti orinya itu menyebabkan plasmid ini hanya dapat diperbanyak atau direplikasi dalam jumlah yang rendah. Jadi ori pun ada sifatnya, apakah high copy number atau low copy number. Itu dulu mungkin untuk vektor cloning karena satu SKS-nya sudah habis ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya tutup?
Ibu, izin bertanya, apakah ada cara untuk mengetahui apakah orinya itu high copy number atau low copy number? Ya, caranya bagaimana? Masukkan saja ke bakterinya. Kemudian ketika bakterinya dikultur, diisolasi DNA-nya banyak atau enggak. DNA-nya kan bisa dikuantifikasi ya. Entah itu pakai spektrofotometer, entah itu pakai nanodrop, atau mungkin dengan elektroforesis tebal atau enggak gitu. Tapi kalau misalnya low copy number ya berarti ketika kita kultur bakterinya, ketika kita masukkan ke dalam bakteri tersebut, kemudian dikultur, ya, maka nanti ketika kita isolasi kembali DNA-nya sedikit. Ya, sederhananya seperti itu yang bisa kita lakukan. Tetapi kalau misalnya kita pilih gitu ya, tentu saja kita lihat dari urutan materi genetiknya. Begitu. Terjawab, Nay? Jawab, Ibu. Terima kasih. Oke. Ini Nay kayaknya sambil ngebangun rumah ya. Ya, ada lagi yang mau ditanyakan? Ada, Bu. Ya. Kan kalau plasmid cloning itu harus high copy number ya, Bu. Kalau misalnya plasmid ekspresi harus yang low copy number, kenapa, Bu? Oke, bagus pertanyaannya. Kenapa bisa memunculkan pertanyaan seperti ini? Apakah sudah dibahas dalam praktikum? Iya, Ibu. Jadi kalian mau mencari jawaban dari saya? Bisa aja nih ya. Jadi kalau plasmid yang jadi kalau ori di vektor cloning harus copy number karena tujuannya apa? Cloning ini tujuannya apa? Untuk Perbanyak. Jadi kalau kita pakai low copy number, bisa nggak? nggak banyak. Ya bisa-bisa aja tapi nggak banyak, buat apa gitu kan? Ya, jadi dilihat dari tujuannya. Ketika vektor cloning maka umumnya ori yang ada di dalam vektor tersebut atau di dalam plasmid tersebut biasanya yang high copy number karena tujuannya itu adalah untuk perbanyakan DNA tersebut. Tetapi ketika orinya ada di dalam vektor ekspresi, maka biasanya itu low copy number. Kenapa? Tujuan ekspresi apa? Tujuan ekspresi itu apa? Apakah perbanyakan DNA-nya? Bukan untuk gen. Untuk mengekspresikan gennya, untuk produksi proteinnya, betul nggak? Betul ya? Iya. Nah, kalau begitu apakah perlu DNA-nya dikopi dalam jumlah yang tinggi? Yang besar banyak? Tidak perlu. Tidak perlu, cukup secukupnya saja. Tinggal nanti kecepatan transkripsinya saja. Pakai promotor yang kayak gimana nih? Seberapa banyak dia diekspresikan? Itu di vektor ekspresi. Dan yang paling penting, ketika high copy number digunakan dalam vektor cloning, maka itu dapat menjadi beban metabolik bagi host tersebut. Dan kalau sudah jadi beban metabolik, maka nanti hostnya atau organisme targetnya tidak akan survive, tidak dapat hidup dengan lama. Kalau dia tidak dapat hidup secara baik, gitu ya, maka dia pun tidak dapat mengekspresikan gen yang kita inginkan. Seperti itu, terjawab? Jawab, Ibu. Jawab, udah ya, tulis di laporan bisa ya. Tapi jangan sumbernya dari saya ya, cari di jurnalnya di mana. Ya, Ibu. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Satu pertanyaan lagi? Ya, silakan Haifa. Jadi kalau misalkan plasmid itu ada di bakteri, nah berarti ada urinya. Jadi setiap bakteri itu memiliki kemampuan urinya masing-masing. Ada yang high copy number dan ada yang low copy number gitu, Bu. Iya, betul. Jadi orinya ya tergantung itu dari bakteri mana gitu. Dan sebetulnya kalau plasmid itu kan dia ekstra kromosomal ya. Kalau misalnya pada kondisi tertentu plasmidnya itu mengandung gen-gen yang tidak dibutuhkan, ya mungkin dia tidak akan memiliki ori yang secara alami dapat diperbanyak dalam jumlah yang tinggi begitu. Karena ya jadi beban juga kan nanti untuk dia. Tapi kalau misalnya plasmidnya itu dia itu banyak gitu gen-gen yang dia butuhkan, ya mungkin lebih tinggi gitu. Karena pada dasarnya untuk high copy number itu juga diisolasi dari bakteri-bakteri tertentu. Kemudian ketika dicocokkan,
dengan bakteri host yang kita gunakan, oh ternyata di sini juga high copy number gitu. Maka bisa kita sebut sebagai high copy number, itu juga tergantung dari organisme target yang kita gunakan gitu. Ya bisa saja kalau di awalnya bakterinya itu dia orinya low copy number, high copy number, ketika kita gunakan di bakteri yang lain mungkin tidak cocok begitu ya. Gitu. Jadi ya memang beda-beda di setiap bakteri itu. Ada yang high, ada yang low copy number. Gitu ya, Haifa. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Mungkin sudah habis waktunya ya. Jadi kalau misalnya nanti ada yang mau ditanyakan, silakan ditanyakan di kelas kita nanti hari Jumat. Dan ini pun kan baru yang pertama ya, syarat vektor cloning. Mari kita akhiri hari ini dengan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa akhir majelis. Terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangan dari saya dan kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Saya tutup ya.